apapun itu, intinya keluhan di kulit, di kepala, di kelamin, selalu melakukan pemeriksaan status dermatologis dulu. Jadi tujuannya untuk menentukan dulu efloresensinya, ya. Jadi sebelum itu tetap melakukan cuci tangan 7 langkah, ya, menggunakan handskun, ya, kemudian mengucapkan basmalah, lalu mempersiapkan alat dan bahan, kaca pembesar. Kesalahanmu kamu tidak pakai kaca pembesar. Kalau tidak pakai kaca pembesar, biar efloresensinya benar, saya salahkan. Remedial. Jadi pakai kaca pembesar, kemudian pakai lampu sorot. Harus dengan pencahayaan yang baik. Fokus kepada arah lesi atau lokasi yang mau dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi anggaplah saya sudah menggunakan handskun, ya. Kemudian saya menyalakan lampu sorot, mengarahkan ke area lengan pasien. Kemudian saya akan menentukan efloresensi atau status dermatologis menggunakan kaca pembesar. Koas biasa tidak bikin begitu, makanya koas banyak yang salah. Nah, caranya mana lenganmu dek? Begini, ya, bukan yang kamu begini, enggak. Melihat saja, ini kan memperbesar area lesi, lebih memperjelas. Ini ada lampu sorot, mana HP-mu? Kasih cahaya dulu. Enggak, ada, nyalakan dulu ininya, cahayanya. Nah, oke. Nah, ya. Jadi dilekatkan, dilihat. Ini seberapa parah ini lesinya, oke? Nah, jadi kita menentukan lokasi berdasarkan berdasarkan regio anatomis. Jadi regionya di antebrachium dextra, ya. Nah, sekarang kita bicara efloresensi. Kalau misal ditampakkannya ada data dokter, minta sama penguji, dikasih lihat ini. Apa kira-kira ini? Ini betul-betul foto pasien. Jadi nanti kalian ujiannya benar-benar foto pasien. Saya tidak akan ambil dari Google. Jadi mau pelajari di Google silahkan, tapi saya kan tidak akan ambil di Google karena saya akan mencari foto pasien. Jadi foto pasien, kira-kira ini apa efloresensinya? Plak eriter. Oke. Plak eriter, terus apa lagi? Ini plak eriter. Nah, ini meninggi nih. Nih, pinggir-pinggirnya nih. Meninggi. Jadi kalau nanti dikasih tablet sama dokter, dikasih lihat, tolong di zoom, diperbesar biar kalian fokus. Jangan melihat aja gini. Apa ya? Jangan. Tablet dok, pegang tabletnya, zoom biar bisa baca. Ya. Jadi ini meninggi nih. Sehingga ini namanya plak. Plak eritem, apa lagi? Hah? Squama. Ini nah. Ini yang terkelupas nih. Squama. Terus apa lagi? Apa lagi? Jangan bisik-bisik. Bilang aja. Erosi. Ini erosi nih. Ini squama yang terkelupas, ngelopek. Jadinya begini. Ini erosi. Terus apa lagi? What is this? Ini apa? Yang hitam-hitam. Krusta. Ya? Jadi krusta, jadi plak, anggaplah di lengannya ya. Plak eritematosa disertai dengan squama, kemudian ada erosi ya. Lalu ada krusta kehitaman ya. Kemudian ini apa ini? Plak juga, tetapi dia, jadi kita bilang apa ukurannya? Ukuran ada yang boleh bervariasi, pintar. Boleh juga ukuran plakat dan ada yang lentikular. Selesai, multiple. Jadi ini kalau sudah jawabnya begini, sudah poinnya 3. Sudah poinnya tinggi untuk efloresensi karena fokusnya di situ. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan fenomena tetesan lilin dan Auschwitz site. Kalau pada anamnesis tadi selalu menanyakan kalau di area kepala ada gatal enggak Bapak? Ada bercak juga enggak di area kepala? Kalau nanti PS-nya bilang ada gatal juga, kepalaku juga berketombe. Sehingga yang wajib kalian lakukan adalah fenomena tetesan lilin, Auschwitz sign dan hair pull test, ya. Tetapi kalau misal di area kepala tidak ada keluhan, normal-normal saja, tidak ada kerontokan dan sebagainya, maka yang hanya dilakukan adalah Auschwitz sign dan fenomena tetesan lilin. Oke? Nah,
Pada saat kalian melakukan, saya tidak usah menjelaskan prosedural karena gampang sekali Ji. Intinya kalian harus bisa menginterpretasi kapan dikatakan positif pada fenomena tetesan lilin kalau dia ada lilin. Kalau dia di tengah lesinya dilakukan goresan, ya, terbentuk garis linear sesuai goresan dan berubah warna lebih dari area lesi sekitarnya, maka dikatakan positif. Kemudian kalau auspit sign kita melakukan kerokan berulang, digores berulang, kita tunggu beberapa menit, ya, tunggu beberapa menit sampai dia betul-betul muncul titik-titik merah perdarahan, ya, bukan merah sayang, perdarahan. Jadi tunggu beberapa menit, setelah itu habis itu muncul berdarah, itu sudah auspit sign-nya positif. Kalau lesi ini menyatakan fenomena tetesan lilin positif, auspit sign positif, maka kalau instruksi selanjutnya tentukanlah diagnosis dan diagnosis banding. Pikiranmu satu, psoriasis vulgaris karena positif, ya. Tetapi kalau negatif itu tantangan buat kalian. Kira-kira diagnosis sementaranya apa? Kalau gambarannya kayak begini, apa kira-kira diagnosisnya? Ya, apa? Hah? Apa? Lichen simplex. Tidak begini sih. Apa? Di lengan keadaannya kayak begini. Hah? Dermatitis apa? Dermatitis atopi boleh. Apa lagi? Apa lagi? Dermatitis kontak alergi boleh. Apa lagi? Apa yang kira-kira lebih bisa ini gambaran yang begini? Tepinya merah, meninggi ini tepinya apa? Ada squama, tepinya meninggi, ada beberapa bintik-bintik di sekitarnya. Bisa? Dermatofitosis atau kita bisa bilang candidiasis cutis. Oke. Ya, jadi kalau sudah kayak begini selalu pikirkan adanya dermatofitosis atau infeksi jamur. Dia bisa infeksi jamur dok, bisa dermatitis seboroid atau bisa dermatitis atopi kalau begini. Jadi DD-nya itu diagnosis sementaranya. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, poin selanjutnya adalah lakukanlah edukasi. Edukasinya apa? Bapak, setelah saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis, memang saya dapatkan ada bercak merah dan juga ada sisik tebal di lengan Bapak, ya. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan fisis didapatkan negatif hasilnya. Sehingga saran yang saya bisa sampaikan adalah saya mengusulkan Bapak untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Apa itu? KOH. Saya usulkan Bapak untuk dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan KOH untuk mendeteksi adanya infeksi jamur, ya. Jadi itu satu. Yang kedua, Bapak hindari garukan, ya. Jangan digaruk area lengannya. Saya akan berikan obat anti gatal. Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut golongan obat, ya. Saya akan berikan Bapak obat anti gatal untuk mengurangi gatalnya. Kemudian saya akan berikan juga pelembab. Nggak usah bilang salep, nggak usah. Saya akan berikan Bapak pelembab karena ini kan Bapak ada sisiknya. Dikasih pelembab supaya lebih halus nanti kulitnya, ya. Kemudian Bapak wajib untuk menjaga higienitas, ya. Pola hidupnya yang teratur, kurangi stres dan tidur yang cukup, serta jangan mengoleskan minyak atau bahan kimia apapun di area lengan yang mengalami keluhan. Ngerti ya? Gitu. Jadi edukasinya itu tidak usah saya kasih salep balik lagi salep apa ya? Salep antibiotik tambah salep apa? Nggak usah nih, nggak usah pilih kanak-kanak bilang mau bikin salep apa, salep darah racikan, nggak usah. Terus mau bilang rujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin, nggak apa-apa, bisa, ya. Intinya edukasi kalian karena ini penyakitnya adalah sampai kompetensi 4 edukasimu.
apa yang bisa kamu tata laksana dan kamu berikan edukasi. Jadi saya rencana memberikan obat anti gatal Bapak. Jadi itu untuk supaya Bapak tidak menggaruk. Kemudian saya juga akan memberikan Bapak pelembab, bisa dalam bentuk lotion ataupun krim, itu Bapak oleskan ya, supaya kulitnya Bapak tidak kering ya. Kemudian jaga higienitasnya Pak, pola hidupnya juga dijaga. Lalu usulkan untuk dilakukan pemeriksaan KOH ya. Nah, itu poin. Jadi anggap kamu sudah menyelesaikan sampai akhir, itu sudah bagus sekali. Tapi tolong pada saat pemeriksaan fisik pakai kaca pembesar, jangan tidak. Walaupun sebenarnya nanti tablet yang muncul, tetap kok begini. Oke? Oke? Jadi mengarahkan ke lengan, misalkan ada PS ya, misal ada PS di bagian mananya tetap gini. Terus ada data dokter. Nanti kalau sudah data baru lihat betul. Kalau memang tidak, bisa zoom. Perbesar itu di tablet. Pegang tabletnya, perbesar. Apa sih yang ada? Perluas lapang pandangmu, jangan hanya tertuju sama satu titik. Jadi kalau lesi seperti ini, jangan hanya satu aja diperhatikan. Kasih luas. Apa aja ya? Apa aja ya ini? Ya, ini kayak ini kan cruise time. Oke? Kalau misalkan dia ada keluhan di kepala, ya, misal pasiennya datang dengan keluhan gatal pada area kepala, menyebar hingga ke wajah, ke telinga dan leher dan sebagainya. Terus pada saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan ini gambarannya. Ini apa kira-kira ini? Jangan langsung menyatakan seboroid. Betul ini seboroid, tetapi tidak boleh kalau saya bilang kita melihat dulu efloresensi, jangan langsung bilang seboroid karena seboroid itu penyakit. Selalu tentukan dulu efloresensinya. Ini apa? Biar kalian bisa menjawab dia seboroid, tapi kalau tidak bisa menebak apa efloresensinya salah. Ada erosi. Oke, apalagi? Ada erosi, ada krusta, apalagi? Apalagi? Batas tegas. Apa yang batas tegas? Itu bagian hitam. Apa itu? Oh, ya, udah gitu. Apa? Apa ini? Ini. Makanya kan saya bilang perbesar nanti. Nih yang putih-putih nah. Nah, mirip tuh ini. Ini krusta, ini erosi. Terus ini erosi juga yang putih. Karena sudah enggak berdarah lagi. Terus ada lagi enggak? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini identifikasi dok. Makula. Oh, Makula hiperpigmentasi. Kasih kecil lagi kalau enggak ngerti. Kasih besar lagi kalau mau lihat dengan jelas. Kasih kecil lagi. Lihat dari jauh. Iya, makula. Iya kan? Hanya ada perubahan warna, tidak ada peninggian. Coba. Ini kulit normalnya. Ini yang hitam. Dia tidak ada peninggian sehingga namanya makula hiperpigmentasi. Selalu cari dulu efloresensi primer. Di pasien ini ada efloresensi primer enggak? Kalau enggak ada baru pindah ke sekunder. Tidak semua pasien selalu ada efloresensi primernya. Biasa ada primer, ada sekunder. Biasa ada primer saja, tidak ada sekundernya. Biasa sekunder saja, tidak ada primernya. Oke? Nah, terus makula hiperpigmentasi, ada squama, kemudian ada krusta kehitaman, dan ada erosi. Nah, kalau kita masuk ke diagnosis, ini sudah kita ceritanya mau kerok, mau fenomena tetesan lilin ataupun Auschwitz sign di area kepala. Sehingga kalau sudah begini kasusnya, wajib kalian melakukan juga hair pull test. Wajib ditanyakan pasiennya ada riwayat rontok rambut atau tidak. Wajib ditanya pasiennya ada riwayat mengganti-ganti sampo atau tidak, ya. Oke. Terus kerok, fenomena tetesan lilin, Auschwitz sign negatif, maka boleh kalian diagnosis ini sebagai dermatitis seborrheic. Ya. DD-nya apa?
tinea capitis, apalagi? Bisa ini dok, Terus psoriasis vulgaris. Hah? Ini tadi Bukan. negatif nih. Negatif. Iya. Kalau sudah negatif jangan lagi sebut psoriasis vulgaris. Jadi ini bisa tadi tinea capitis, kemudian apalagi kira-kira? Kontak alergi juga Kontak bisa, alergi. ya? Oke. Terus ini nanti begini foto pasienmu. Itu di mana? Iya, lutut. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah, ini apa efloresensinya? Kasih kecil lagi. makula tuh plak gitu. Makula hiper. Nah, terus ini yang hitam-hitam. Ini yang hitam-hitam bukan plak, sayang. Krusta dok. Kerusta. Karena dia ngelope. Iya. Nah, terus ini apa? Erosi. Kemudian krusta kehitaman, erosi. Kemudian ini apa nih? Nih. Ini kan basah. Nah, ini nih apa nih? Nanah. Apa bahasa medisnya? Pus. Ya. Kemudian permukaannya dia basah, namanya apa? Madi. Ada di istilahku, madidans, ya. Jadi ada ini nih yang saya bilang, tidak semuanya betul-betul dia punya ada efloresensi primer. Jadi boleh dibilang makula hiperpigmentasi tidak masalah. Tetapi yang penting di sini adalah krusta kehitaman, ya, disertai dengan erosi, dengan permukaan madidans. Kemudian dia ada pus. Oke? Iya dok. Jangan lupa regio anatomisnya, ya. Wih. Nanti kalau koas ini tontonannya, jadi nggak boleh jijik. Iya dok. Nah, ini lo bayangkan kasihan lo pasien kayak gini, gatal terus tuh. Makula hiperpigmentasi boleh. Apalagi? Krusta kehitaman. Krusta kehitaman. Apalagi? Yang ada Erosi. Terus? dan Madidans boleh. Ini apa nih? Ya, fisura. Oke, makanya saya bilang perluas lapang pandang. Ini fisura nih, visura. yang dia retak-retak, pecah-pecah, ya. Oke. Nah, Waduh. ini pure psoriasis. Ini apa? Plak eritem. Plak eritem. Terus Eritem disertai dengan ini dok. Ada squama. ada squama, betul. Apalagi? Sama. Untuk Ini apa nih? Ini nih. Itu Erosi sama apa? Ini yang hitam banget. Krusta. Terus dia apa khasnya? Kalau dilihat begini, apa khasnya? Ukurannya? berbentuk Ukurannya numular. Jadi ini yang kecil-kecil apa? lentikular. Jadi ukurannya lentikular hingga numular. Dan dia multiple. karena banyak. Lentikular multiple. Oke? Sudah waktunya ya, sudah waktunya Iya dong. bergeser. Iya. Oke, selesai.